Kerajaan Kandis. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Moloyau atau Dharmasraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering disebut sebagai raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumenggung. Damna merupakan nama istana kerajaan Kandis. Secara turun-temurun, cerita atau tombonya masih tetap ada disampaikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Lubuk Jambi meyakini istana ini masih ada, namun tertimbun dan sudah tertutupi oleh hutan yang lebat atau lenyap dari pandangan manusia. Dalam ceritanya, lokasi istana Damna ini pada pertemuan dua sungai. Namun sampai saat ini belum pernah melakukan penelusuran ke lokasi yang dimaksud. Diyakini istananya masih utuh karena peradaban Kandis sudah sangat maju. Peralatannya terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Cerita istana Damna mirip dengan cerita benua Atlantis yang pertama kali ditulis dalam sebuah dialog karya Plato yang berjudul Timotheus and Phistias sekitar tahun 370 sebelum Masehi. Di sana dikatakan ada negeri subur, makmur, dan berteknologi maju. Negeri itu hancur karena bencana alam. Plato sendiri mendapat kisah ini dari penduduk Mesir dan orang di Mesir menyebutnya Kiftiu. Maharaja Diraja, pendiri kerajaan ini, sesampainya di Bukit Bakau membangun sebuah istana yang megah yang dinamakan dengan Istana Damna. Putra Maharaja Diraja bernama Dharmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja atau Putra Mahkota Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal. Kehidupan ekonomi kerajaan Kandis ini adalah dari hasil hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, serta dari hasil bumi seperti emas dan perak. Daerah kerajaan Kandis kaya akan emas, sehingga Rajo Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah. Artinya tambang emas yang dibuat berdasarkan titah raja. Sampai saat ini, bekas peninggalan tambang ini masih dinamakan dengan tambang titah. Air laut semakin surut sehingga daerah Kuantan makin banyak yang timbul. Kemudian berdiri pula kerajaan Koto Alang di Botum atau desa Sango sekarang, dengan Raja Aur Kuning sebagai rajanya. Penyebaran penduduk Kandis ini ke berbagai tempat yang telah timbul dari permukaan laut, sehingga berdiri juga kerajaan Putih Pinang Masa atau Pinang Merah di daerah pantai. Disebut juga Lubuk Ramu di era sekarang. Kemudian juga berdiri kerajaan Dang Tuanku di Sindingi dan kerajaan Imbang Jayo di Koto Baru atau Sindingi Hilir sekarang. Sampai saat ini catatan tentang kerajaan Kandis sangat minim. Mungkin hanya terdapat dalam kitab negara Kertagama. Amazing.